warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok lembaga politik akan mewawancarai anggota dari desa Cianti ini. Sebelum ke wawancaranya, perkenalkan nama saya nama saya Siasma Tulisia, nama saya Lydia Yuliana. Udah, kita langsung aja. Sebelumnya ini kami dari siswa SMA 1 Sukatani izin untuk mewawancari Bapak sebagai anggota desa. Sebelumnya izin bertanya, apa sih visi utama dalam membangun desa ini? Pertama isu masalah kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pembangunan infrastruktur di wilayah desa Cianti. Yang ketiga itu SDM untuk desa Cianti. SDM kita di sekolah, anak-anak itu bisa di sekolah, itu bisa satu. Terima kasih. Lalu misi apa saja yang sudah dijalankan dari visi tersebut di desa? Dan untuk desa itu setiap tahun punya program. Untuk program itu banyak. Program itu misi itu tentunya itu ada rancangan di Jakarta. Itu ada programnya tahun ini 2025 pertama misalkan stunting. Ya, stunting itu ketika ada stunting itu ada penurunan stunting. Yaitu misalkan ada kerjasama dengan posyandu. Nah itu posyandu itu untuk pemberian makanan bergizi itu salah satu mengurangi warga masyarakat Cianti untuk mengurangi stunting itu di stunting. Yang kedua misalkan buat infrastruktur di rancangan misalkan di KPMDes, KPDes itu ada program tahunan, ada program 5 tahun. Nah, untuk misalkan tahun infrastruktur itu sudah ada rencananya, misalkan jalan lingkungan. Jalan lingkungan tahun 2025 misalkan di RT berapa? Misalkan RT 17, misalkan di RW 5. Nah, misalkan terus jalan desanya. Jalan desanya misalkan dari Gang Texas sampai ujung itu bukan jalan desa. Terus jalan desanya desa di RW 7 itu ada jalan dari jalan ke kampung. Itu ada jalan desa, ada perbaikan jalan. Nah, terus kemudian untuk misalkan untuk ketahanan pangan karena anggaran ataupun dana desa itu ada untuk ketahanan pangan 20 sampai 30% itu diberikan kepada kelompok yang memiliki potensi di lingkungan desa Cianti. Misal itu ada pemberian modal kepada peternak ikan, pemberian itu diberikan dan juga itu harus berkembang, yaitu salah satu tujuannya ketahanan pangan. Terus dan juga untuk mensejahterakan guru-guru ngaji di tiap RT ataupun RW. Kita ada tunjangan untuk guru ngaji. Nah, itu ada tunjangan untuk guru ngaji. Nah, itu merupakan salah satu program ataupun misinya sudah jelas yang tadi yang disampaikan. Nah, terus kemudian hal yang lainnya banyak karena ada program yang tahun sekarang untuk dana desa alhamdulillah berapa saja. Itu di bidang pertanian kami bantu petani ada kelompok-kelompok ketahanan pangan juga itu bisa untuk pertanian. Karena ketahanan pangan itu yang pertama ada hayati, yang kedua ada hewan. Hayati itu sudah jelas ya. Hayati apa?
untuk tanaman, tumbuhan, apa nabati, untuk hewani itu bisa tetap makan. Terus Apa saja aturan yang harus dipatuhi oleh anggota desa ini? setiap bukan kota, karena ini ada perangkat desa. Perangkat desa itu ada kalau perencanaan, ada kalau pemerintahan. Setiap orang ada tugasnya masing-masing. Ada membidangi pekerjaannya masing-masing. Nah, aturan-aturan itu, nah, jelas yang pertama melayani kebutuhan masyarakat. Itu kebutuhan masyarakat. Begitu mengatur keuangan desa, itu kaul keuangan. Kaul perencanaan dulu yang tadi sudah kita merencanakan 5 tahun depan, dan tapi ada juga perencanaan 1 tahun, itu perencanaan. Dan itu pun kalau pemerintahan ada yang bantu melayani administrasi, pembuatan KK, KTP, dan sebagainya. Kita memfasilitasi hal itu. Terus Bagaimana cara menegakkan disiplin di dalam desa ini? yang pertama, masalah disiplin yang pertama itu ada aturan desa. Ya. Ada aturan desa yang pertama masuk harus jam 8. Itu simak kan sebetulnya susah tidak bisa masuk. Yang kedua pulangnya harus jam 3. Itu aturannya. Karena ada perdes kan aturan itu. Nah, dipereskan untuk yang berikutnya ada dokumentasi dari pihak perangkat desa. Misal bagi pelayanan dokumentasi itu bukti serius untuk meningkatkan disiplin. Dengan dokumentasi tiap hari, misalkan kawur pelayanan, kan itu ada dokumentasi lagi melayani. Nah itu nanti di grup untuk salah satu monitoring itu kepala desa agar patuh terhadap aturan. Kamu mau nanya lagi, bagaimana sih kriteria cara masuk ke desa ini untuk mau daftar kerja di sini? Nah biasanya untuk yang daftar itu ketika ada kekosongan. Ketika ada kekosongan di pemerintahan desa, itu biasanya itu Pak Dusun itu menyuarakan siapa yang akan masuk untuk jadi perangkat desa. Nah itu yang pertama banyak kriteria itu nanti disampaikan ke masyarakat. Ada yang minat gak gitu kan? Dan juga masa keanggotaan dari perangkat desa itu juga ada waktunya. Jadi kalau ada kekosongan. Dan juga yang kedua, kalau misalnya ada yang tidak bekerja perlu kewenangan kepala desa untuk memperhatikan perangkat desa yang tidak disiplin, ya itu salah satunya tidak bisa diterima lagi. Kira-kira di sini kotanya ada berapa? Semuanya ada 10 termasuk kepala desa. Jadi Pak, apa saja sih penghargaan yang telah diraih oleh desa ini? Yang pertama, desa ini pernah juara 1 administrasi desa. Pernah juara 1 tingkat adanya ada program-program di lingkungan. Ada kabupaten, juara lomba desa. Itu dari mulai administrasi, dari mulai pelayanan, itu semua dinilai. Itu pembahasan keuangan, itu yang menjadi catatan penilaian. Kebersihan semuanya dinilai. Jadi apa sih Pak kendala terbesar yang pernah dihadapi sama desa ini? Kendala terbesar sudah tidak ada kendala terlalu besar kan, tetapi kendala antisipasi itu tetap dilakukan semua bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya desa Cianti.
Jadi kendala-kendala yang pertama, misalkan kendala masyarakat, misalkan jalan rusak itu yang menjadi kendala, akan tetapi tetap bahwa ada program yang skala prioritas, yang harus diutamakan. Itu dari kendalanya. Misalkan sebetulnya kendala itu bisa diselesaikan. Dan yang terakhir, saya ingin bertanya kepada Bapak, apa sih yang dibutuhkan oleh desa ini agar bisa berkembang lebih baik ke depannya? Yang pertama, masalah peningkatan UMKM, karena setiap RT memiliki UMKM ataupun usaha masing-masing. Ya, ada misalkan UMKM, misalkan rumah makanan, itu kan tentu harus ada motivasi, harus ada edukasi terhadap peningkatan UMKM itu sendiri. Terus yang kedua, meningkatkan masalah infrastruktur. Masih banyak dan lingkungan yang sudah harus Yang terakhir, apa sih kayak harapan Bapak untuk desa ini? ya, desa Cianjur itu bisa jadi desa percontohan, yang mana dari segi pelayanan ataupun dari segi infrastruktur, desa Cianjur bisa terbaik dari desa-desa khususnya di wilayah Kecamatan Sukatani. Itu yang menjadi harapan besar, yang menjadi misi besar desa Cianjur. Ya, mungkin ini hasil dari prestasi Desa Ciamping yang sudah diraih. Mungkin itu saja ya Pak wawancara dari kami. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Ya Pak, mohon maaf banget. Sekian wawancara dari kami mengenai lembaga politik Desa Ciamping. Mungkin Bapaknya ada sedikit pepatah buat kami. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih sudah datang ke Desa Ciamping. Kebahagiaan yang pertama, terus semangat belajarnya. Terus yang kedua, terus berkarya, berinovasi, dan juga menciptakan hal-hal yang lebih baik. Terus terima kasih. Kami dari Desa Ciamping. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.